Halo semuanya, ya kita kembali membaca buku Hal Mengikuti Jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsignor J.O.H. Padmaseputra PL. Kali ini kita akan membaca hal merenungkan penderitaan manusia. 1. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita akan sengsara jika kita tidak bertobat kepada Allah. Mengapa kita marah dalam hati bila sesuatu yang hal tiada terjadi menurut apa yang kita harapkan? Adakah seorang manusia yang kehendaknya selalu terlaksana? Saya tidak, kamu pun tidak, dan tak ada seorang lain pun di dunia. Tak seorang pun di dunia ini lepas daripada gangguan ataupun kesusahan, sekalipun ia menjadi raja atau santo bapa. Maka siapakah yang boleh dikatakan beruntung? Niscaya mereka yang mau sengsara demi Allah. 2. Banyak orang yang tidak berpikir lagi pula lemah mengatakan, lihatlah, alangkah senang hidup orang itu. Banyak uang, mulia, kuasa, dan tinggi pangkatnya. Tetapi, hendaklah kita memperhatikan kekayaan dari surga, dan kita akan mengetahui bahwa segala benda dunia tiada berharga sama sekali. Benda-benda itu tidaklah tetap, malahan merupakan rintangan yang besar. Karena siapa yang memilikinya selalu tertimpa rasa terganggu dan takut. Kebahagiaan manusia bukanlah terletak pada kekayaan duniawi. Jumlah yang sederhana adalah cukup baginya. Hidup di dunia ini sungguh-sungguh merupakan malapetaka. Semakin bertambah keinginan kita untuk hidup bersemangat kerohanian, semakin sadarlah kita akan kepahitan hidup ini, karena kita semakin dalam merasakan kejahatan manusia dan semakin terang menginsyafi hal itu. Sebab makan, minum, bangun tidur, istirahat, dan bekerja, dan merasakan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya sungguh merupakan kesengsaraan dan gangguan bagi orang yang ingin lepas daripada segala itu semua dan ingin bersih dari segala dosa. 3. Untuk orang yang mempunyai hidup kebatinan yang sungguh-sungguh, kebutuhan-kebutuhan badani di dunia ini itu merupakan beban yang berat. Oleh karena itu, dengan sangat Nabi itu mohon, apakah kiranya ia tak mungkin dilepaskan dari segala itu semua, yakni dengan kata-kata, lepaskanlah saya ya Tuhan daripada segala beban-beban saya. Tetapi celakalah mereka yang tidak insyaf akan kesengsaraannya, dan berlipat ganda celakalah mereka yang masih juga senang akan hidup yang celaka dan fana ini. Sebab beberapa orang sudah begitu lekat pada hidup ini, hingga mereka, biarpun mereka dengan susah payah atau dengan hanya meminta-minta saja, dapat mencari nafkah cukup untuk hidup, sama sekali tidak mau mempedulikan kerajaan Allah, asal saja mereka dapat tinggal hidup di dunia ini. 4. Orang-orang bodoh dan tak setia dalam hati yang begitu lekat kepada duniawi hingga mereka hanya gemar akan kenikmatan daging saja. Orang-orang celaka yang nantinya akan mengalami betapa rendah dan fana barang-barang yang mereka sayangi itu. Tetapi orang-orang kudus Allah dan sahabat-sahabat Kristus yang bertakwa tidaklah peduli akan segala sesuatu yang memenuhi kemenikmatan daging, dan tak mengindahkan pula akan perkara yang menjadi bunga mulut dunia ini. Tetapi seluruh pengharapan dan kerinduan diarahkan kepada perkara-perkara yang kekal. Seluruh keinginannya selalu ditujukan kepada perkara yang tetap,
dan tiada tampak, agar supaya mereka oleh cinta akan yang tampak tiada tertarik ke bawah. Saudaraku, semoga harapan untuk maju dalam hidup kerohanian janganlah hilang daripadamu. Masih cukuplah waktu serta kesempatan. 5. Mengapakah kita akan tunggu sampai lain waktu? Hendaklah kita bangun dan bergerak mulai saat ini juga, sambil berkata, sekaranglah waktunya untuk bekerja. Sekaranglah saatnya untuk berjuang. Sekaranglah waktunya yang tepat untuk memperbaiki hidup kita. Bila keadaan kita buruk dan kita mendapat gangguan, maka saat itulah yang justru membuka kesempatan untuk memperoleh hadiah. Kita harus melalui api dan air sebelum kita memperoleh kekuatan yang segar. Jika kita tidak bersikap keras terhadap diri kita, tak mungkinlah kita akan dapat mengalahkan cacat-cacat kita. Selama kita masih lekat pada tubuh yang lemah ini, kita tiadalah bersih daripada dosa dan hidup kita tiadalah lepas daripada kesusahan dan kesengsaraan. Betapakah ingin kita mencapai istirahat dan sama sekali lepas daripada segala kesusahan ini. Tetapi karena kita oleh dosa telah kehilangan keadaan murni bersih, maka kita telah kehilangan pula kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, kita harus sabar dan menanti rahmat Allah hingga kesukaran ini telah lalu dan yang fana dalam hidup ini dihilangkan oleh yang bakal. 6. Alangkah kelemahan manusia yang selalu cenderung kepada kejahatan. Hari ini kita mengaku dosa-dosa kita dan besok kita melakukan kejahatan-kejahatan lagi yang baru saja telah kita lakukan pada hari ini. Pada saat ini kita berniat untuk waspada, tetapi nanti sejam kemudian kita berbuat seakan-akan kita tak pernah berniat sedikit pun juga. Maka banyaklah hal yang menyebabkan kita harus merendahkan diri kita dan tak akan sombong atas diri kita. Karena kita sangatlah lemah dan tiada tetap pendirian kita. Dalam sekejap mata kita dapat kehilangan apa yang kita telah peroleh dengan susah payah atau pertolongan rahmat Allah. 7. Apakah kemudian kita nantinya jika kita sudah lekas menjadi lemah? Celakalah kita jika kita begitu suka beristirahat, seakan-akan kita sudah damai dan aman. Padahal belum ada tanda-tanda sedikit pun bahwa pergaulan kita sudahlah sungguh suci. Lebih baiklah kita mulai lagi dididik dan dari permulaan secara baik ke arah hidup kesusilaan yang sungguh-sungguh. Barangkali masih ada pengharapan akan perbaikan di kemudian hari dan kemajuan yang lebih besar dalam hidup rohani. Demikian bacaan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal merenungkan kematian. Terima kasih sudah bersamai dalam membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus. Terima kasih semuanya.